Jika kau bisa menyelamatkannya, aku akan makan jarum perak ini di tempat. Kakek, Jauh lebih baik. Baru saja, seperti batu besar menekan dadaku. Sekarang sudah lega. kakek, kau membuatku takut setengah mati. Dokter Wang, kau bilang barusan bahwa jika dia sembuh, kau akan menelan jarumnya. Jarum ini sedikit hitam tapi kurasa rasanya pasti enak. Cobalah. Master besar. Maafkan aku. Aku buta dan bodoh. Mungkinkah ini yang sudah lama hilang? Teknik jarum 9 yang ilahi? Tante, karena Tuan Tua sudah sembuh, aku pamit sekarang. Tuan Muda Cui, kita punya urusan yang belum selesai dari tadi. Karena kau suka membawa orang untuk berobat. Bagaimana kalau aku beri kau beberapa jarum? Tidak. Pak Jen, tolong saya. Biarkan dia pergi. Karena kakek Lin yang bilang begitu, kalau begitu, pergi sana. Jika kau lakukan ini lagi, aku akan melumpuhkanmu. Dulu, gurumu menyelamatkan nyawaku. Sekarang, kau menyelamatkanku. King Yin, pertunangan ini harus tetap berlaku. Mulai hari ini, Chen Tie pindah ke villa. Kalian berdua, menikahlah secepat mungkin. Kakek, hanya demi orang luar, kau tega memasukkan cucumu ke dalam api? Sayang, dengarkan, kakek, aku kuat dan sehat dan aku bisa memasak. Kecuali tidak punya uang, semua yang lain adalah nilai plus, dan aku lihat dahimu gelap. Apa kau sering terbangun tengah malam dengan sakit jantung? Kau harus tidur denganku. Kau harus di sisiku agar aku bisa menyelamatkanmu. Mesum, kau yang sakit. Kakek, tidak apa-apa jika dia tinggal di sini, tapi aku tidak akan pernah menyentuhnya. Sentie, mulai hari ini, kau akan tinggal di kamar pembantu. Baik, kamar pembantu ya. Pokoknya, kembali ke urusan, jangan berani-berani, di tengah malam, menyelinap ke kamarku. Keluar. Siap, aku keluar. Kakek, Ada yang terjadi. Racun dinginnya kambuh. kau. Keluar. Aku tidak akan membiarkanmu melihat. Racun dingin ini sudah ada padamu sejak lahir. Apakah dia kambuh setiap kali hujan atau saat kau emosi? Benar, dan tidak ada obat yang manjur. Bagaimana kau tahu? Angkat bajumu, aku akan mengobatimu. Kau. Apa yang ingin kau lakukan? Mesum. Aku seorang dokter. Kau adalah pasien. Di mata dokter, tidak ada pria atau wanita. Dan tubuhmu tidak sekurva seperti Cui Hua di desa kami. Apakah sakit?
Sudah tidak sakit lagi? Bagaimana mungkin? Dokter terkenal itu pun tidak bisa menyembuhkannya. Aku sudah meredakannya sementara, tapi untuk menyembuhkan total, aku perlu teknik pijat khususku. Tapi itu membutuhkan melepas pakaianmu. Aku yakin kau tidak setuju sekarang. Kau mimpi. Tapi terima kasih. Hanya kata-kata. Kenapa tidak memberi suamimu ciuman saja? Itu lebih pantas. Kau keluar. Keluar. Keuntungan kuartal ini. Ada usulan lain? Lin Qingyin. Orang desa kemarin itu melukai anak buahku. Belum selesai denganmu hari ini, aku bilang. Antara makan bersamaku untuk minta maaf. Atau aku akan tarik semua investasi dari Lin Groupmu, semua investasi dan hentikan proyek barumu. Lin Groupmu tinggal tunggu bangkrut. Presiden Lin, kau tidak bisa melawan Tuan Muda Cui. Ya, cepat serahkan orang desa itu pada Tuan Muda Cui untuk diurus. Aku Aku masuk dan dengar ada anjing menggonggong. Sayang, pria impoten ini apa dia mengancammu lagi? Tarik silakan, biarkan dia menarik. Aku akan telepon orang terkaya di Jiangbei Li Bancheng sekarang dan beri investasi sembarang 8 atau 10 miliar. Dasar orang desa, kalau kau kenal Li Bancheng. Aku akan makan meja ini. Li kecil. Ingat waktu itu aku menarikmu dari tangan maut dan menyelamatkanmu? Sekarang, ada yang ingin membuatku bangkrut. Haruskah aku mengembalikan nyawamu itu? Kalau kau bisa telepon Li Bancheng, aku bukan cuma makan meja. Aku akan berlutut dan panggil kakek. Presiden Lin, berhenti main-main. Cepat tanda tangani suratnya dan usir orang gila ini dari sini. Siapa penolong? Siapa yang berani menyentuhmu? Aku, Li Bancheng akan segera membuatnya dan seluruh keluarganya lenyap. Oh, penolong, akhirnya kau menghubungiku. Di mana kau sekarang? Cukup satu kata darimu. Akan kuberikan aset. Setengah jalan di kota Jiangbei semuanya padamu. Saya di Lin Group sekarang. Ada orang bernama Cui di sini. Sayang kecil, dia bilang dia akan membuat istriku bangkrut. Kamu urus saja. Cui, maksudmu? Keluarga Cui di bahan bangunan? Dermawan? Jangan khawatir. Dalam 3 menit, saya akan membuat keluarga Cui di kota Jiangbei diusir. Silakan. Teruslah berpura-pura. Siapapun bisa menyewa pengisi suara. Mengusirku dalam 3 menit? Kamu mau menakut-nakuti siapa? Tunggu saja. Hei, ayah. Sayang kecil, orang besar mana yang kau marahi di luar sana? Baru saja Li orang terkaya memutus semua rantai pendanaan kita. Bank-bank juga menagih pinjaman. Kita hampir bangkrut. Bukankah kau bicara tentang menarik investasi tadi? Sekarang siapa yang panggil siapa ayah? Aku salah. Tidak. Kakek Chen. Aku salah. Mohon bermurah hati dan maafkan kesalahanku. Mohon berbesar hati, ya. Minta Li orang terkaya untuk mengampuni keluargaku. Aku mohon padamu. Aku salah. Aku akan bersujud padamu. Aku salah. Zentie. Lepaskan dia. Aku bisa melepaskanmu. Terima kasih, Kakek Chen. Tapi, kejujuran adalah dasar menjadi manusia. Makanlah, kucing kecil yang rakus. Setelah selesai, aku akan melepaskanmu. Makan itu akan membuatku sakit maaf. Jika kau tidak makan, aku tidak punya pilihan selain melemparmu dari sini. Tidak. Aku akan makan. Pria ini, meskipun kasar, dia benar-benar melindungi orang-orangnya.
Aku tidak tahu trik apa yang kau gunakan untuk membodohi Pak Li. Tapi untuk yang terjadi hari ini, terima kasih. Karena kakek minta kau tinggal, aku tidak akan mengusirmu. Kamu mau kerja apa di perusahaan? Wakil presiden? Atau direktur? Pekerjaan kantoran tidak cocok untukku. Menurutku, satpam di bawah itu lumayan, aku bisa lihat-lihat cewek, dan kerjanya ringan. Kamu. Dasar tidak berguna. Baiklah, pergilah ke Departemen Keamanan. Aku jadikan kau wakil kepala. Tapi aku peringatkan, jangan sampai kau bilang kau tunanganku di kantor. Aku tidak sanggup menanggung malu. Oke. Nak, Chen Tie, kan? Meskipun kau wakil kepala yang ditunjuk dari atas, di sini, kalau naga, merayap, kalau macan, meringkuk, pergi, bersihkan singa batu di depan. Kalau tidak selesai, tidak ada makan malam. Aku lihat dahimu gelap, dan napasmu bau. Pasti kebanyakan panas hati. Sebaiknya kau banyak bekerja, dan sedikit bicara. Kau menghinaku? Teman-teman, beri pijatan pada anak baru. Tunggu. Aku datang untuk bekerja, bukan untuk berkelahi. Jangan buat aku. Teman-teman, tangkap dia. Kau. Apa aku naga atau cacing? Itu terserah aku, kan? Mengerti. Bang Tie. Kaulah bosnya. Kau jagoan. Dorong masuk. Kakak Tie, dengan kekuatanmu, di seluruh Jiangbei, selain dari para master kuno, tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Kapten, terjadi sesuatu yang besar. Lin Qingyin, keluarlah. Chu Yiming, kamu gila? Lin Qingyin, orang desa kemarin itu melukaiku, dan hari ini, Li yang kaya membekukan danaku. Tapi keluargaku Cui telah berdiri di Jiangbei. Bukan hanya karena uang, tapi karena tinju kita. Dengar, sebelum matahari terbenam, entah kau menikah denganku, dan menggabungkan seluruh grup Lin ke dalam keluargaku Cui, atau lonceng ini akan menjadi lonceng kematian bagi keluarga Linmu. Kau kurang ajar. Panggil polisi, ya. Aku ingin lihat siapa yang berani. Aku Zhao Si dari aliran Cakar Elang, diamanahkan oleh keluarga Cui. Aku datang untuk membawakan keluarga Linmu hadiah yang istimewa. Berani panggil polisi? Ini akan menjadi takdirmu. Praktisi bela diri kuno? Takut, ya? Lin Qingyin, aku tahu, si Chen Tie yang manis punya sedikit kekuatan kasar, tapi di depan Master Zhao, dia tidak lebih dari seekor semut. Master Zhao, turunkan plakat perusahaannya. Gampang. Ini adalah perusahaan, bukan sirkus. Kenapa kau melompat-lompat seperti monyet? Siapa berani menyergapku? Kakekmu di sini. Kakekmu ada di sini. Pangeran kurang ginjal. Kamu belum cukup dipukul? Kamu datang dengan kursi roda untuk minta dipukul? Master Zhao, itu dia. Dia itu Chen Tie. Bunuh dia sekarang, hancurkan dia. Chen Tie, lari. Orang ini petarung terlatih. Dia bisa menghancurkan batu dengan tangan kosong. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Chu Yiming, aku akan pergi denganmu. Jangan sakiti dia.
Urusan pria, wanita sebaiknya tidak ikut campur. Diam di tempat dan jangan bergerak. Anak muda. Punya nyali. Berani. Macam-macam denganku, Raja Cakar Elang. Kamu yang pertama. Dan yang terakhir, aku akan mematahkan lehermu. Sedikit demi sedikit. Pak Tua, karena hormat pada usiamu, aku beri kamu 3 gerakan. Lalu kamu berlutut, dan bersujud 3 kali. Dan aku akan pertimbangkan hanya mematahkan 1 kakimu. Sombong. Mati. Terlalu lambat. Tiga gerakan sudah habis. Giliranku. Tanganku, Kamu punya energi dalam. Kamu seorang Grandmaster. Main cakar. Aku kakekmu. Ampuni aku, Grandmaster. Manusia biasa belajar bela diri untuk membunuh. Aku belajar untuk memberitahu kalian orang rendah. Apa artinya direndahkan oleh langit? Naga tidak tinggal bersama ular. Oke. Enyah. Terima kasih, Grandmaster, terima kasih. Grandmaster? Bukankah kau sampah? Bagaimana bisa kau menjadi Grandmaster? Giliranmu. Jam ini bagus. Karena ini hadiahmu, maka ambil kembali. Sebagai hadiah pemakaman untuk dirimu sendiri. Lin Qingyin, suamimu akan membunuh orang. Tidak mau kau hentikan dia? Lakukan sesuatu. Kembali dan beritahu kepala keluarga Cui. Untuk menyiapkan lehernya. Ini hadiah balasanku untukmu. Ayo, Apakah suaraku keras? Kau benar-benar bisa bela diri? Tanganku sedikit sakit. Lihat, tanganku patah. Sayang. Kau terluka? Biarkan aku lihat di mana Saat aku lukamu. memukul pria tua itu, aku terlalu keras. Kurasa kukuku retak. Ini akan sembuh hanya jika kau menciumnya. Sayang. Chen Tie, brengsek. Dia mungkin sedikit brengsek, tapi saat dia berdiri di depanku barusan, dia benar-benar keren. Karena kau berbuat baik hari ini, malam ini, aku izinkan kau makan di meja. Ada daging? Kakek. Begini, kurang lebih seperti ini. Raja Cakar Elang, Zhao Si. Dia adalah seorang master yang sudah lama terkenal. Chen Tie benar-benar berhasil membunuhnya dalam satu gerakan. Sepertinya aku benar-benar sudah tua. Aku meremehkan Chen Tie, kemampuan anak ini. Kakek, siapa dia sebenarnya? Apakah dia benar-benar seorang dokter dari pegunungan? King Yin, beberapa hal lebih baik kamu tidak tahu. Untuk saat ini, ingat saja, dia adalah satu-satunya orang di dunia ini yang bisa menjagamu tetap aman. Tuan muda, dengan langkahmu ini, aku khawatir orang-orang di ibu kota semuanya sudah waspada. Bukankah sebaiknya kau bersembunyi sebentar? Biarkan mereka waspada. Kita harus menyelesaikan urusan dulu cepat atau lambat. Pergi periksa siapa di balik keluarga Cui. Mereka berani macam-macam dengan istriku. Aku akan membuat mereka menyesal pernah dilahirkan. Ya? Juga? Kami punya petunjuk tentang benda itu. Ayah? Dia iblis. Dia seorang Grandmaster. Kita tidak bisa melawannya. Ayo lari. Ayah. Lari? Kemana? Li Bancheng telah memutus bisnis kita. Bank membekukan aset kita. Kita selesai. Karena keluarga Lin tidak membiarkanku hidup, maka tidak ada yang hidup. $50 juta. Aku ingin Lin Qingyin dan kepala Chen Tie. Sekarang juga.
Kak, aku pulang, dan aku bawa seseorang. Kenapa ada pengemis di rumah? Wang Ma, ada apa denganmu? Orang seperti itu kenapa kamu biarkan dia masuk ke ruang makan? Lei Yuan, berhenti berteriak. Namanya Chen Tie. Dia iparmu. Ipar? Kak, apa kamu gila? Orang udik ini? Bahkan jika kamu mencoba menenangkan kakek, setidaknya kamu harus mencari yang layak. Lihat dia. Orang akan mengira kamu memungutnya dari tempat sampah. Jadi kamu adik iparku, ya, cukup cantik. Tapi mulutmu agak miring. Apa karena kamu sering bergosip di belakang orang jadi kamu kena batunya? Apa katamu? Dasar udik, berani-beraninya kau menghina aku? Percaya atau tidak, aku akan menendangmu keluar. Lupakan. Biarkan aku tunjukkan apa itu pria sejati. Masuklah, Tuan Zhou. Nyonya Lin, King Yin, lama tidak bertemu. Kudengar kakek Lin baru saja sembuh dari sakit parah. Aku sengaja pergi ke rumah lelang luar negeri dan membeli giok darah matahari hangat. Senilai 3 juta, hanya untuk menyembuhkan tubuh kakek Lin. Zhou muda sangat perhatian. Kakek Lin, Lihat itu, orang kampung. Ini yang disebut selera. Ini yang disebut kekuasaan. Kalau kamu, apa yang bisa kamu berikan pada kakek? Beberapa bakpao kukus? Baunya benar-benar busuk. saudara, kamu tidak mengerti giok. Aku tidak menyalahkanmu. Ini adalah giok kuno berusia 1000 tahun. Ia memiliki aroma alami. Mana mungkin busuk? Aroma apa? Itu jelas minyak mayat. Benda ini jelas dari mulut orang mati. Manik jangkrik yang digali. Itu diletakkan pada almarhum sebagai barang kuburan. Penuh dengan dendam dan racun mayat. Dan kau berani biarkan kakek itu memakainya? Dia akan mati dalam 3 hari. Tutup mulutmu. Kamu sendiri tidak mampu membeli hadiah, dan kau memfitnah Tuan Zhou di sini. Kakek, jangan dengarkan dia. Ini adalah niat baik Tuan Zhou. Kakek Lin, giok ini bisa menghangatkan tubuh dan mengusir dingin. Kamu akan tahu jika menyentuhnya. Kakek? Kakek, ayah ini. Orang tua. Ada apa? Itu tidak mungkin. Penilaian mengatakan itu barang keberuntungan. Ini. Giok kesehatan, ya? Untung aku ada di sini. Kalau tidak, orang tua itu akan mati. Kamu mencari masalah. Chen Tie. Membunuh istriku di depanku? Lonceng yang aku kirim sebelumnya. Keluarga Cui tidak menerimanya, kan? Dia tangguh. Semua bersama sekarang. Hari ini, pembunuhan dimulai. Kau bunuh istriku tepat di depanku. Jam yang aku kirim sebelumnya. Keluarga Cui tidak pernah menerimanya. Benar, kan? Orang ini tangguh. Ayo kita hadapi bersama. Hari ini, aku sudah melanggar sumpahku untuk tidak membunuh. Di kehidupanmu berikutnya, ingat, jangan macam-macam dengan istri orang lain. Apa itu si kampungan? Apa dia seorang pembunuh? Mati. Seseorang mati. Kamu berdarah. Wang Ma. Ambil kotak P3K. Beritahu Cui Hong siapkan lehernya. Malam ini aku datang untuk menagih. Apa aku bilang kamu boleh pergi? Kak Chen, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Mereka adalah orang-orang yang dikirim oleh keluarga Cui. Aku juga korban. Pembunuhnya memang dikirim oleh keluarga Cui. Tapi giok maut itu juga diberikan olehmu. Aku sudah bilang sebelumnya, giok ini tidak boleh disentuh. Tidak boleh disentuh. Kalau tidak percaya, sentuh sendiri. Ini memang giok yang bagus. Giok bagus. Tolong,
ada serangga, tolong. Zhou Wenbin, beraninya kamu membawa barang kotor seperti ini untuk mencelakai kakekku? Yang ini, namanya kumbang pemakan bangkai, ia khusus memakan daging manusia. Tuan Muda Zhou, aku melihat aura hitam di keningmu. Serangga itu, sepertinya sangat suka daging di tubuhmu. Bawa pulang dan rawat dengan baik. Kamu iblis. Orang kampung. Meskipun kamu kasar, tapi kali ini kamu punya kemampuan. Panggil aku kakak ipar. Tidak mau. Baiklah, siap? Tuan Muda, ketahuan. Keluarga Cui itu, Cui Hong, akhir-akhir ini, dia bersama seorang kultivator gelap bernama Daois Hantu. Kedua pembunuh itu, pasti sudah memakan pil pembakar darah dari Daois Hantu. Makanya kekuatan mereka melonjak drastis. Daois Hantu itu pandai memelihara hantu kecil. Sangat kejam dan beracun. Kultivator gelap memelihara hantu kecil. Menarik. Kukira aku cuma menginjak beberapa serangga, nggak nyangka ketemu pesulap pinggir jalan. Sempurna. Jarum ilahi 9 yang milikku kekurangan aura jahat yin untuk menempanya. Paket pengalaman yang dibungkus kado diantar ke depan pintu. Aku nggak bisa menolaknya. Tuan Muda, haruskah kita kerahkan tim Serigala Rakus? Lagi pula, ini menyangkut ilmu gaib. Tidak perlu. Kenapa pakai palu godam untuk memecahkan kacang? Lagi pula, tikus god seperti itu paling takut dengan energi maskulinku. Malam ini, akan kubuat keluarga Cui tahu. Jika kau menyinggung Raja Neraka, kau masih bisa memohon ampun. Tapi jika kau menyinggungku, Chen Tie, kau bahkan tidak akan jadi hantu. Langit dan bumi tak terbatas, pinjam kekuatan kosmos. Yang Mulia Agung Lao, dengan perintah hukum, bersegeralah. Guru besar, kedua pembunuh itu sudah tidak ada kabar. Anak Chen Tie itu, mungkinkah dia kembali untuk balas dendam? Ayah, sudah kubilang anak itu seorang Grandmaster. Sebaiknya kita lari, kenapa panik? Dua orang imut itu hanya umpan. Jika Chen Tie berani melangkah ke villa ini setapak pun, formasi pemakan jiwa milikku akan memastikan dia tidak pernah keluar. Seorang Grandmaster? Di depan anak-anak hantuku, mereka tetap harus berlutut. Praktik tahayul feodal di sini? Jadi ini bala bantuan yang kau panggil? Dia terlihat seperti mumi. Bahkan tidak setampan Zhou Wenbin. Di jam larut malam ini, main-main dengan tahayul, jadi ini dia bantuan yang kau panggil? Kelihatannya seperti mumi. Bahkan tidak sebaik Zhou Wenbin tadi. Ayah, Chen Tie, bagaimana kau masuk? Di mana para pengawal di luar? Di mana para penjaga? Berhenti berteriak. Mereka tidur di luar. Jam yang kau buat sebelumnya terlalu kecil. Kali ini aku bawakan yang besar. Sebuah keluarga harus bersama-sama. anak kurang ajar. Beraninya kau merusak formasiku. Pergi, hewan peliharaanku. Remukan dia. Jadi ini hantu kecilmu, terlalu lemah. Cocok untukku isi ulang. Ilmu 9 yang, api yang murni. Bakar. Tubuh yang murni. Kau seorang kultivator. Kultivator apa? Aku seorang tabib ajaib. Aku menyembuhkan berbagai macam setan. Sekarang giliranmu. Chen Tie, jika kau membunuhku, kau juga tidak akan selamat. Aku sudah memberitahu kakak perempuanku, Hong Luan. Dia suka berburu pria sepertimu, pria dengan tubuh yang murni. Mimpi burukmu baru saja dimulai. Hong Luan. Perempuan gila ini juga turun? Sekarang kita dalam masalah besar. Tuan Chen. Kakek Chen. Kami salah. Semua itu gara-gara Taois sialan itu. Yang telah menyihir kami. Saya punya uang. Di bank RS luar negeri, saya memiliki simpanan 300 juta dolar. Kata sandinya adalah, Uangmu terlalu kotor. Menghabiskannya akan memperpendek umurku.
Membunuh kalian akan mengotori tanganku. Lihat, aku bahkan sudah membawa peti mati, seseorang harus menjaganya. Kalian berdua, di atas peti matiku, berlutut dan bersujud 10.000 kali. Mungkin itu bisa menekan pikiran jahat kalian. Kurang satu. Dan aku akan mematahkan salah satu tulangmu. Ayah, apa yang dia katakan? 10.000 kali, lalu kita akan kehilangan nyawa? Yah, jika kalian tidak ingin hidup, aku bisa sekarang menutup peti mati untuk kalian. Tidak. Kami akan bersujud. Bersujud. Kami menyela dengan berita terkini. Perusahaan terkenal Jiangbei, Grup Cui, diduga melakukan pencucian uang besar-besaran dan pembunuhan bayaran. Ketua Cui Hong dan putranya mengalami gangguan mental tadi malam, dan sekarang dalam tahanan polisi. Kakak, akhirnya ketemu kamu. Dasar kamu turun gunung bersenang-senang tanpa Hong Luan. Ku dengar, kamu punya istri. Berhenti. Jangan tutupi wajah kakakku. Bulin, keluarga Cui jatuh dari kekuasaan beberapa hari terakhir. Kami telah mengambil alih semua bisnis mereka, sangat sibuk. HR telah menyaring seorang asisten magang yang sangat menonjol. Dia juga lulus dari universitas ternama. Mau menemuinya? Suruh dia masuk. Baik. Halo, Bulin. Nama saya Hong Luan. Saya di sini untuk melamar posisi asisten pribadi. Saya bisa melakukan banyak hal. Mencuci baju, memasak, menyajikan teh dan air. Saya juga tahu cara merawat perangkat lunak antivirus. Dia cukup lucu. Ransel kelinci itu juga unik. Baiklah. Coba dulu selama 3 hari. Sayang, lihat. Aku bawakan kamu cinta. Kakak senior. Kenapa penyihir itu turun gunung? Aduh, ini lebih buruk dari 100 keluarga Cui. Jauh lebih sulit dihadapi. Apa yang ada di tasnya? Pasti bukan boneka. Itu bom atau ular berbisa. Centie. Kamu kenapa? Kenapa tanganmu gemetar sekali? Kamu kenal asisten baru itu? Tidak, sayang, tentu saja tidak. Jauhi dia, aku bilang. Dia sakit. Rabies. Centie. Iya, maaf. Chen. Kak Chen. Aku tidak sengaja. Aku sangat ceroboh. Apa aku mengacau lagi? Berhenti berpura-pura. Kamu sengaja. Aku jelas melihat kamu menggunakan jari kaki untuk menendang karpet, menggunakan gaya reaksi. Centie, cukup. Dia hanya gadis muda. Dia tidak sengaja. Lihat, kamu membuatnya takut. Kamu laki-laki dewasa. Kenapa kamu selalu mengganggu gadis muda? Hong Luan. Jangan menangis. Bawa dia ke klinik dulu. Balut lukanya. Baik, Bulin. Kak Chen. Aku akan membantu. Membalutmu dengan benar. Tidak, sayang. Kau harus menyelamatkanku. Jika dia membalutku, dia akan membunuhku. Hong Luan. Guru tidak mengizinkanmu turun gunung, tapi jika kau berani menyentuh sehelai rambut Lin Qingyin, aku jamin. Aku akan memukul pantatmu sampai biru. Kakak senior, kau galak sekali. Aku hanya ingin membantumu membalut lukamu. Tapi, apa bagusnya wanita itu? Dia tidak secantik aku.
dan tidak sepandai aku dalam menggunakan racun. Bagaimana jika membunuhnya? Jika dia mati, kau akan jadi milikku sepenuhnya milikku. Jika kau tidak bisa, maka aku akan membantumu. Malam ini, di masker wajahnya, aku akan menambahkan air mayat. Bagaimana? Hong Luan. Aku sudah memperingatkanmu, dia adalah batasku. Jika kau berani menyentuh sehelai rambut di kepalanya, aku bersumpah akan membunuhmu. Kakak senior, ekspresimu saat marah memang lebih tampan. Karena kakak senior suka mainan itu, maka untuk saat ini aku tidak akan menghancurkannya. Tapi permainan ini baru saja dimulai. Aku penasaran berapa lama dia bisa bertahan di posisi ini beberapa hari. Wanita gila, apa yang kau mau? Chen Tie, ini yang kau sebut rabies? Hajime. Jadi ini rabies yang kamu bicarakan? Chen Tie, aku dulu mengira kamu hanya tidak keren. Tidak pernah kukira kamu juga kotor. Ini kantor, loh. Kalian berdua malah di ruang UKS. Menjijikkan. Tidak, sayang, dengar dulu. Tidak, dia yang memaksa cium aku, bukan aku. Dia menyerangku mendadak. Perempuan gila ini, otaknya berantakan. Nona Lin, ini semua salahku. Waktu aku lihat Mas Chen terluka, aku terlalu cemas. Aku tidak bisa mengendalikan perasaanku. Mas Chen, dia juga tidak menolakku. Mas, kesalahan ini pasti kamu yang tanggung. Omong kosong. Sayang, dia benar-benar akting. Aku sudah mendorongnya. Perempuan gila ini, dia aktris pemenang Oscar sejati. Cukup. Hong Luan, pergi ke HR lapor dulu. Chen Tie, kamu pergi ke kamar mandi, cuci muka sampai bersih. Malam ini, kita perlu bicara tentang perceraian. Kita bahkan belum sempat main adegan pernikahan. Mas, malam ini, temui aku di atap. Kamu cari aku. Aku akan pukul pantatmu keras-keras, biar nama bukan Chen lagi. Pak Li, Pak Lin silakan tanda tangan di sini. Ini baunya seperti obat bius. Jika Lin Qingyin menyentuhnya, dia akan kehilangan kendali saat itu juga, dan reputasinya akan hancur. Aku tidak bisa mengekspos mereka secara langsung. Kalau tidak, identitas adik perempuanku akan terungkap, menarik lebih banyak pembunuh bayaran. Aku terpaksa harus memaksakan masalah ini. Ada kecoak? Pak Lin, beginikah cara perusahaanmu memperlakukan tamu? Kalau tidak mau tanda tangan, bilang saja. Kamu tidak perlu melepas anjing gila ini untuk menggigit orang. Chen Tie, apa yang kau lakukan? Kakak Chen, apa kau masih marah padaku? Kau bisa pukul aku, teriak padaku. Tapi bagaimana kau bisa merusak kerja keras Pak Lin? Aku bilang aku sedang membunuh kecoak. Percaya atau tidak? Hong Luan. Sampai kapan kau akan terus begini? Pak Li itu adalah pemegang saham utama perusahaan Lin. Apa kau akan menghancurkan perusahaan Qingyin? Jadi rusak, masalah besar. Kakak senior, aku bantu kamu di sini. Saat dia kehilangan segalanya, dia akan meninggalkanmu. Lalu, kau akan tahu siapa yang terbaik untukmu. Hong Luan, berhenti main-main. Guru mengirimmu turun gunung untuk latihan, bukan untuk menjadi gila. Besok pagi pertama, berkemas dan pergi. Pergi?
Itu tidak bisa. Kakak senior, aku baru saja meretas sistem keuangan grup Lin. Begitu aku tekan tombol ini, semua dana liquid dari grup Lin akan ditransfer ke luar negeri akun amal. Lalu istrimu yang dingin akan masuk penjara. Kau tidak akan berani. Tebak apakah aku berani? Kakak senior, ayo main geng. Hanya 3 hari. Jika kau bisa membuat Lin Qingyin mengusirku dari kantor secara sukarela, maka aku akan melepaskannya. Jika tidak bisa, aku akan menghancurkannya dan membawamu kembali ke gunung, menguncimu di ruang bawah tanahku, dan menahanmu seumur hidup. Apakah kau iblis? Terima kasih atas pujiannya, Kak senior. Jika kamu datang untuk menjelaskan, keluar saja. Aku tidak mood mendengar ceritamu. Juga, aku pikir Hong Luan cukup baik. Dia minum sampai perutnya berdarah untuk membantuku merebut klien. Kau tidak boleh menindasnya lagi. Sayang, terkadang apa yang kamu lihat dengan matamu belum tentu itu kebenaran. Kamu boleh memilih untuk tidak percaya padaku, tapi dalam beberapa hari ke depan, apapun yang diberikan Hong Luan padamu, jangan percaya, termasuk makanan, minuman, dan dokumen. Apa maksudmu? Kamu paranoid? Anggap saja aku gila. Tapi aku ingin memberitahumu, bahkan jika seluruh dunia berbalik melawanmu, aku akan menjadi satu-satunya yang tidak. Karena kau adalah istriku, dan kau satu-satunya alasan aku bertahan di tempat terkutuk ini. Seekor kecoa. Mungkinkah? Benar-benar ada sesuatu yang disembunyikan? Minum. Setelah selesai, di rapat direksi, kau akan melakukan striptease. Adik junior, menambahkan racun? Bagaimana jika aku mengirim video ini ke Presiden Lin? Apakah kau akan dipecat dari perusahaan? Hapus. Aku bisa menghapusnya, tapi kau harus menyerahkan penawarnya. Lalu, tutup pintu belakang di sistem keuangan. Tolong. Centi mencoba menyerangku. Lepaskan tanganmu. Presiden Lin, Chen menaruh obat di kopiku. Coba membuatku pingsan. Trik lama yang sama. Baik, kita lihat saja. Siapa aktor yang lebih baik? Senior, itu obat halusinogen. Habis semua. Jika tidak terjadi apa-apa setelah beberapa saat, bukankah itu membuktikan kamu berbohong? Lupa memberitahumu, aku kebal terhadap semua racun. Ambil rekaman pengawasan. Baik, Bu. Hong Luan, kamu menggagalkan aktingmu. Aku tidak peduli siapa yang mengirimmu. Kemas barangmu sekarang juga, dan keluar dari Lin Group. Aku akan menyuruh Departemen Hukum menuntutmu atas pencemaran nama baik dan penipuan komersial. Membosankan. Karena kamu mengusirku, aku berharap bermain denganmu beberapa hari lagi. Tapi aturan permainan ini perlu diubah. Istri, dia gila. Lari. Terlambat. Karena kau ingin aku pergi, maka tidak ada yang pergi. Temani sayang-sayangku, selamat bersenang-senang. Apa ini?
Serangga, serangga, serangga. Tolong, tolong. Itu, kenapa pintunya tidak mau terbuka? Tolong. Ini adalah kumbang mayat teratai merah sangat beracun. Semuanya, larilah ke ruang rapat di lantai paling atas. Ruangan itu punya sistem ventilasi independen. Chen Tie, siapa dia sebenarnya? Pegang aku, jangan sampai terpisah. Gawat, pintu ini terbuat dari kayu, sebentar lagi akan tembus digerogoti. Aku harus keluar. Aku harus keluar, dan memusnahkan induk serangganya, yaitu Hong Luan. Aku. Tidak. Di luar penuh dengan serangga beracun. Keluar sama saja bunuh diri. Sayang, jika seseorang harus mati, seharusnya aku, sebelum kamu. Bersabarlah. Aku akan segera kembali. Ayo, bukakan sedikit untukku. Siap? 1, 2, 3, ayo. Chen Tie. Kamu luar biasa, kakak senior. Aku tidak percaya kamu tidak dimakan, tapi lihat tanganmu. Sudah beracun. Hong Luan, hentikan ini. Jika kamu terus begini, bahkan guru pun tidak bisa menyelamatkanmu. Guru. Jangan sebut lelaki tua yang berat sebelah itu. Dia mewariskan teknik jarum ilahi 9 yang kepadamu, dan memberimu token medis surgawi. Tapi dia hanya mengajariku memelihara serangga. Kenapa, saat aku membunuhmu dan mengambil kembali token medis surgawi, aku akan menjadi kepala sekte medis. Kakak senior, tidak tega membunuhku, jarummu meleset. Aku tidak akan mengampunimu. Aku datang. Jangan mendekat. Aku sudah menelepon polisi. Apa itu akan membantu? Bahkan kakak seniorku pun tidak bisa melindungimu. Nyawamu akan kuambil. Jika kamu membunuhku, Chen Tie akan membencimu selamanya. Lebih baik dibenci daripada diabaikan. Mati. Apa ini? Meridian mutlak 9 yin. Tidak. Tekanan ini. Kamu adalah makhluk dari keluarga Ye di ibu kota. Sayang, bangun. Energi dingin menyerbu tubuhnya, segelnya mulai longgar. Kakak senior. Dia monster. Dia adalah milik keluarga Ye. Kutukan yang mereka tinggalkan. Lari. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Enya, sebelum aku berubah pikiran dan membunuhmu, kembalilah ke gunung sana. Katakan pada orang tua itu, aku akan membereskan kekacauannya. Jika dia mengirim orang lain, turun gunung untuk menargetkan King Yin, aku akan menghancurkan sekte obat surgawi. Kakak senior, kau akan menyesali ini. Orang-orang di ibu kota akan merasakan energi dingin ini, dan akan turun untuk mencarinya. Saat itu terjadi, bahkan kau tidak akan bisa menghentikan mereka. Dua 20 tahun aura dari si kecil itu. Dia akhirnya muncul. Di Jiangbei, kirim perintah, Dewan Bayangan, kirim pasukan pembunuh surgawi ke Jiangbei. Lebih baik membunuh 3.000 secara tidak sengaja daripada membiarkan satu lolos. Bawa dia kembali padaku. Atau bawa kembali mayatnya. Segelnya melonggar dengan cepat. Jarum 9 yang ilahi. Itu hanya mengobati gejalanya, bukan akar masalahnya. Sepertinya aku harus menggunakan metode itu. Tapi kalau sayangku bangun, dia tidak akan memukulku, kan?
Lupakan, yang penting menyelamatkannya. Maaf, sayang. Ki yang murni. Nyala. Hangat sekali. Sayang, kamu. Ini. Kamu bermain api. Untung aku punya kemauan kuat. Orang lain pasti sudah menidurimu. Sekarang tidurlah, ya? Aku di sini. Bahkan Raja Neraka pun tidak bisa membawamu pergi. Bantal ini kenapa bisa bergerak? Sayang, kalau kamu terus menyentuhku, aku akan menagihmu. Persentuhan. 10.000 setiap kali. Kenapa kamu di tempat tidurku? Tadi malam, apa yang kamu lakukan padaku? Kamu binatang. Saya bersumpah, Bos Lin. Tadi malam, kamu berubah menjadi es batu raksasa, dan memaksa memelukku untuk kehangatan. Aku seperti botol air panas manusia sepanjang malam. Aku hampir membeku sampai mati. Lihat lingkaran hitam di bawah mataku ini. Itu cedera akibat kerja. Saya ingat sekarang. Kamu menyelamatkanku kemarin. Maaf. Dan terima kasih. Hanya itu ucapan terima kasihmu? Menyelamatkanmu tadi malam menghabiskan banyak energiku. Mulai sekarang, kamu tidak boleh menyebut perceraian lagi padaku, dan setiap pagi, kamu harus memberiku ciuman cinta. Itu tidak berlebihan, kan? Mimpimu. Pertama, ayo sarapan. Langge, target terkunci. Lin Qingyin sedang dalam perjalanan ke perusahaan. Chen Tie menemaninya. Menurut catatan, Chen Tie ini bukanlah orang yang mudah dikalahkan. Dia sendirian menghancurkan keluarga Cui. Dia juga mengalahkan Zhao Si, Raja Cakar Elang. Diduga seorang petarung level Grandmaster. Grandmaster? Itulah sebutan para ahli bela diri. Di mata Tiansha, seorang Grandmaster tetaplah hanya daging dan darah. Di luar 7 langkah, senjata api lebih cepat. Dalam 7 langkah, senjata api lebih cepat dan lebih akurat. Kali ini, klien memberi perintah tegas. Tidak peduli siapa wanita itu adalah, kita harus membawa kembali tubuhnya. Jika merepotkan, hancurkan dia di tempat. Bahkan membawa abunya pun diperbolehkan. Haruskah kita membuat keributan seperti ini? Ini pusat kota. Rekayasa kecelakaan lalu lintas, itu saja. Ingat, kita adalah profesional. Gerak. Hentikan mobil. Pak, Anda tidak bisa parkir di sini. Rem, berhenti. Jangan takut, sayang. Aku di sini. Bersembunyi di balik tiang batu dan tetap merunduk. Kali ini, sepertinya bukan hanya preman kecil. Mereka seperti tentara reguler. Arah jam 2, 1 penembak runduk. Arah jam 9, 2 penyerbu. Mereka akan mengepung kita. Waktu isi ulang RPG butuh 5 detik lagi. Kenalan lama. Dari Regu Tiansha. Siapa mereka? Kenapa mereka mengejar kita? Jangan takut, sayang. Tutup matamu. Hitung sampai 10. Setelah selesai, aku akan mengantarmu pulang. Kamu mau membunuh istriku? Apa kamu bertanya pada jarumku? Di kehidupanmu selanjutnya, jangan ambil kontrak bunuh diri seperti itu. Chen Tie, pantaslah seorang Grandmaster. Tapi kau bisa melindunginya untuk sekarang, tapi tidak selamanya. Kami sudah memasang jaring di Jiangbei, jaring yang tak bisa dihindari.
Selama dia hidup, pembunuhan tidak akan berhenti. Lain kali, orang yang mati mungkin seseorang yang dekat denganmu. Seseorang bernama Lin Leiyuan, seorang gadis muda. Mengancamku. Dan mengancam keluargaku. Baik, bagus. Kamu mau bermain besar, ya? Kalau begitu aku akan ikut bermain dengan baik. Perintah Raja Naga. Bos sedang keluar? Akhirnya, hari ini tiba. Aku akan keluar untuk membunuh. Misi dibatalkan. Aku akan pergi ke Jiangbei. Anak panah sinyal menembus awan. Ribuan pasukan akan datang. Pertemuan rahasia pasukan pembunuh langit. Siap menghadapi neraka? Karena alasan khusus, semua penerbangan sipil ditunda. Tuan Jin, mengapa Anda tiba-tiba datang ke tempat kecil seperti Jiangbei? Tempat kecil? Bos saya ada di sini. Ini adalah pusat dunia. Siapkan mobil. Ke grup Lin. Bos, sudah 3 tahun aku menahannya. Akhirnya, aku bisa membunuh seseorang. Luke, sudah siap. Seluruh kota Jiangbei berada dalam jangkauan. Lin Qingyin, berhenti bertahan. Karena serangan kemarin dan rumor tentang serangga beracun, harga saham perusahaan Lin anjlok. Mitra bisnis membatalkan kontrak satu persatu. Sekarang, aku satu-satunya yang bersedia mengakuisisi Lin Corp, 10 juta. Jual? Atau tidak? Jika kamu tidak menjual, Lin Corp akan dilikuidasi besok. Kamu juga akan terkubur dalam hutang dan masuk penjara. Presiden Lin, jual saja. Kita tidak bisa melawan mereka. Lin Corp adalah karya hidup kakekku. 10 juta? Itu perampokan. Perampokan? Jadi bagaimana jika aku merampokmu? Lin Qingyin, biar ku beritahu kamu, di Jiangbei, siapapun yang kukatakan mati, mati. Titik. Siapa yang mulutnya besar? Kamu bau di tempat ini pagi-pagi. Kamu lagi, Satpam. Siapa yang mengizinkanmu masuk, keluar? Santai saja. Hari ini, saya punya teman yang akan berbicara denganmu tentang apa artinya menjadi kaya. Xiao Jinzi. Taipan Emas. Taipan Global, Jin Wansan. Kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Bos? Bos? Xiao Jinzi terlambat. Lalu lintas agak macet. Mortu? Sekarang? Jangan marah. Orang terkaya di dunia adalah Chen Tie. Bos, Xiao Jinzi. Orang ini membeli perusahaan istriku dan bilang, dia punya koneksi di Jiangbei di mana-mana. Kamu urus. Mengakuisisi Lin Group, berani sekali. Selidiki. Dalam 1 menit, aku ingin orang Li itu bangkrut. Tuan Jin, ketemu. Li Group terutama bergantung pada pinjaman bank, kreditur terbesarnya adalah RS Bank. Beli. Sekarang. Jin, Taipan Emas, tolong, jangan bercanda seperti itu adalah utang 5 miliar. 5 miliar? Banyak? Itu hanya biaya sarapanku. Klaim utang Li Group. Sudah kubeli. Sekarang, aku kreditur terbesarmu. Kamu mau bayar sekarang atau lompat dari gedung? Pilihanmu.
Tuan Chen, aku terlalu buta untuk melihat kebesaranmu. Aku salah. Tolong ampuni aku, ampuni aku. Xiao Jinzi, aku tidak ingin melihatnya di Jiangbei. Buat dia menghilang. Siap? Para pengawal. Ampuni aku, Tuan Chen, kasihanilah, Tuan Chen. Intelnya salah. Chen Tie itu bukan Grandmaster biasa. Bahkan seseorang seperti Jin Wansan memperlakukannya dengan sangat hormat. Dia pasti tipe orang besar. Mundur. Kembali ke ibu kota untuk melapor. Ada apa? Langge, pencitraan thermal menunjukkan hanya satu target biologis di pintu, tapi itu besar. Lari? Berani menyentuh wanita bos? Lihat seberapa jauh kau bisa lari. Hari ini, pintu neraka telah terbuka untukmu. Tembak, RPG. Bunuh dia. Sudah selesai geli? Giliranku. Tidak. Sayang, ambil jeruk. Ngomong-ngomong, biar ku perkenalkan. Si kecil gemuk ini namanya Little Gold, dia yang urus uang. Dan si konyol besar ini, namanya Asura, dia seorang satpam. Namanya Kuer, juga seorang satpam. Halo, kakak ipar. Kamu, halo, semuanya. Chen Tie. Siapa kamu sebenarnya? Kamu benar-benar seorang dokter dari pegunungan. Sayang, di sini, gelar hanyalah nama kosong. Yang perlu kamu tahu adalah aku suamimu, itu sudah cukup. Mulai sekarang, di seluruh Jiangbei, tidak ada yang berani mengganggumu. Jika ada orang berani menyentuh sehelai rambut di kepalamu, 3 orang ini akan menggali kuburan leluhur mereka dan membongkarnya. Benar. Kakak ipar. Ini adalah hadiah sambutan. Martu, tambang berlian merah muda di Afrika Selatan akta transfer. Ini. Kakak ipar. Ini. Kakak ipar. Ini adalah kunci pulau pribadiku di Pasifik. Untukmu, untuk berlibur. RS Bank kartu cerukan tanpa batas. Apa aku bermimpi? Sayang, era dirimu sebagai ratu telah resmi dimulai. Anak-anak manis, benar-benar sekumpulan anak manis. Bahkan tidak bisa menangani seorang buangan di Jiangbei. Menurut intelijen, Chen Tie itu diduga seorang Grandmaster bela diri kuno. Dia juga mengendalikan sumber daya keuangan yang besar. Sekarang sepertinya, pembunuhan biasa sudah tidak efektif lagi. Dokter, barangmu ini bagaimana perkembangannya? Tuan Ketua, Tyran Zero sudah lapar dan bersemangat. Dia telah digabung dengan gen serigala Siberia dan ular titan boa. Kekerasan tulang 3 kali lipat dari baja. Tidak merasakan sakit. Dan, seluruh tubuhnya membawa racun mematikan. Jika dia mencakar Anda sedikit saja, bahkan seorang Grandmaster akan dalam 1 menit mati karena pembusukan seluruh tubuh. Sangat baik. Kerahkan dia ke Jiangbei. Aku akan mengubah Lin Group menjadi neraka hidup. Ingat, buat kecelakaan, kebocoran biokimia. Jangan. Tinggalkan bukti sama sekali. Chen Tie 3 temanmu. Tidak. Kak, kamu yakin ini tidak apa-apa? Tuan Jin itu membeli kantin perusahaan. Mempekerjakan koki bintang 3 Michelin untuk membuat bekal kotak. Dan Asura itu hari ini dia di gerbang perusahaan bekerja sebagai satpam,
dia membuat 3 kurir pingsan karena ketakutan. Kalau ini terus berlanjut, tidak ada yang mau datang kerja lagi. Sayang, ini yang namanya kelas. Kamu harus terbiasa, tidurlah. Wei Qi. Malam ini, kelopak mataku berkedut sangat kencang. Aku merasa besok akan bertemu hal aneh yang jahat. Cium aku. Bos, ini milik Nona Lin susu teh. Kamu tambah apa? Aku tambah boba. Dan jeli kelapa. Bos, aku cuma kurir, jangan bunuh aku. Hei bodoh besar, apa yang kamu lakukan? Ini susu tehku, di mana Chen Tie menemukan orang-orang aneh ini, dengan otot seperti itu, sayang kalau tidak jadi kuli batu bata. Halo, kakak ipar kedua. Kakak laki-laki bilang, apapun yang masuk ke mulutmu harus diperiksa dengan ketat. Siapa kakak ipar keduamu? Bicara sembarangan lagi, aku sobek mulutmu. Hati-hati, kakak ipar kedua. Bak, aku sudah ada jalan. Pembukuan dari grup Li yang berantakan itu, sudah aku seimbangkan. Dan aku juga short 2 perusahaan afiliasi mereka diam-diam. Kali ini, kita cuan bersih 300 juta. Uang ini, mau saya transfer ke rekening Bak, atau Mbak mau beli pulau untuk bersenang-senang? Ini. Jadi secepat ini cara orang terkaya menghasilkan uang? Keterlaluan cepatnya. Dulu aku kerja keras setahun, baru dapat segitu. Jin, jangan kencang-kencang. Jangan bikin kakak ipar takut. Belikan aku cola yang dingin. Siap, bos. Chen Tie. Apa yang dulu kamu lakukan padanya? Kenapa dia begitu takut padamu? Sebenarnya tidak apa-apa. Waktu perusahaannya bangkrut, dan dia mau loncat dari gedung, aku beri dia bantuan, dan sekalian menyembuhkan akrofobianya. Yaitu, aku dorong dia, lalu tangkap, dorong dan tangkap 100 kali. Kamu benar-benar setan. Ada beberapa hal yang sudah waktunya kamu lihat. Kakek banyak menyembunyikan. Hawa dingin di sini sama persis dengan yang di dalam Lin Qingyin, hampir identik. Ini adalah rahasia Qingyin bertahan sampai hari ini. Dia tidak sakit. Dia adalah tungku alami. Tubuhnya hanyalah wadah yang menyegel. Energi yin ekstrim yang dibawa keluarga Ye dari makam kuno bertahun-tahun lalu. Dulu, gurumu membawamu turun gunung. Bukan hanya untuk menikah, tetapi juga untuk menggunakan tubuh yang murni yang Mu untuk menetralisir energi jahat ini. Jika gagal, dia akan berubah menjadi patung es. Atau bahkan meledak dan menghancurkan segala sesuatu dalam radius 100 mil, benar? Kamu sudah tahu semua itu? Tentu saja. Teknik segel sialan ini, aku membacanya di buku kedokteran tua. Itu disebut 9 naga mengunci kejahatan. Mereka menggunakan seorang gadis polos dan mengubahnya menjadi kunci untuk menyegel apapun yang ada di bawah tanah. Keluarga Ye dari ibu kota benar-benar kejam. Tapi jangan khawatir, kakek. Karena dia Lin Qingyin, dia bukan orang suci keluarga Ye. Aku pasti akan mematahkan kunci ini. Pak, tunjukkan KTP Anda. Mencari kematian. Teknik tubuh besi? Bukan, orang ini bukan manusia. Asura. Little Gold. Bawa kakak iparmu dan bersembunyi jauh-jauh itu neurotoksin. Oke, kakak ipar cepat sembunyi. Lututnya hancur tapi masih bisa bergerak. Sepertinya sistem saraf telah terputus, itu hanya mengandalkan obat untuk menjaga otot tetap bergerak. Pasti sudah bukan manusia lagi. Itu mayat hidup?
Karena kau tidak bisa merasakan sakit, maka aku akan membongkar setiap bagian tubuhmu dan lihat apakah kau masih bisa bergerak. Sistem saraf pusat. Tanpa koneksi saraf, kau hanya tumpukan daging busuk. Bos, kau sedang menguliti tulang seseorang, itu terlalu mulus. Jangan omong kosong. Dia diracun oleh campuran bisa ular. Cepat, ambil mobil dan pergi ke pasar hantu. Cari obat bernama rumput tulang naga. Atau dia tidak akan selamat. Oke. Bos? Bos? Jadi ini pasar hantu yang legendaris, ya? Ini terlalu kumuh, bisakah kita membeli tanah ini? Aku akan bangun kompleks villa. Diam. Pasar hantu hanya peduli pada token hitam, bukan orangnya. Aturannya tidak bertanya dari mana kamu berasal, tidak bertanya kemana kamu pergi, bayar dan ambil barangmu, hidup dan mati terserah takdir. Baik, baik, baik. Orang asing, menjauhlah. Apakah kamu punya token pasar hantu? Aku tidak membawa token, tapi aku membawa sesuatu yang lain. Apakah ini dianggap sebagai token pasar hantu? Kalau tidak cukup, aku punya kotak lain di sini. Ini. Aturan itu mati, tapi manusia hidup. Ayo, kalian berdua. Silakan masuk. Jin, di dalam pasar hantu, kamu benar-benar tidak boleh bersikap tidak mencolok. Malam ini, kita harus pakai uang untuk menerobos. Jangan khawatir, bos, aku tidak punya apa-apa selain uang. Rumput tulang naga adalah ramuan spiritual kelas atas. Kios-kios sama sekali tidak memilikinya. Kita harus pergi ke pusat lelang paviliun harta karun untuk membelinya. Minggir, minggir. Pasar gelap Jiangbei yang terpencil itu benar-benar bau kemiskinan. Jika bukan karena Dotpan menemukan rumput tulang naga, Dotpan untuk kakekku yang hadiah ulang tahun. Tuan muda ini tidak akan pernah datang ke sini seumur hidupnya. Sepertinya seseorang akan bersaing dengan kita. Bos, siapa cowok tampan itu? Sombong sekali, berjalan dengan hidung di angkasa. Tidak kenal dia. Tapi keningnya terlihat gelap. Mungkin dia akan kehilangan uang sebentar lagi. Ayo, ke lelang. Ayo. Dari mana datangnya orang kampung ini? Kamu pikir bisa masuk paviliun harta karun? Biaya masuk di sini, memerlukan, 5 juta untuk verifikasi. Minggir. Jangan halangi jalanku. Gesek kartunya. Oke. Verifikasi berhasil. Saldo tak terbatas. Kartu tak terbatas. Berikutnya adalah item terakhir. Ramuan tulang naga berusia 500 tahun. Harga awal 10 juta. Ini adalah obat penyelamat jiwa Asura. Aku harus memilikinya. 20 juta? Saya minta semua orang di sini untuk memberikan bantuan ini kepada keluarga Y dari ibu kota, keluarga Y dari ibu kota. Sepertinya tidak ada yang berani menawar melawanku. 50 juta. Kamu berani melawan keluarga Y? 60 juta. 100 juta. Kamu gila? Menghabiskan 100 juta untuk satu ramuan? 200 juta. 210 juta. Anak muda, menawar seperti ini sangat melelahkan. 1 miliar. Jangan bersaing denganku dalam hal uang. Selain uang, aku tidak punya apa-apa lagi. Jika kamu berani menyebut tawaran lain, aku akan membuat rumah lelang ini dibeli habis, dan melemparkanmu keluar. Kau punya nyali. Di Sungai Utara, banyak orang punya uang tapi tidak punya nyawa. Aku biarkan kau memilikinya, lihat saja bagaimana kau membawanya keluar dari pasar hantu. Kamu cukup cepat. Tinggalkan rumput tulang naga. Dan bersujud padaku 3 kali. Aku akan membiarkan tubuhmu utuh. Bos, anak ini tidak punya etika bela diri. Dia tidak bisa menang lelang, jadi dia mencuri saja. Keluarga Y dari ibu kota, ya. Dalam hidupku, aku paling benci 2 hal. Pertama, main-main dengan wanitaku. Kedua,
Mencuri obat yang bisa menyelamatkan nyawa saudaraku. Kau melakukan keduanya. Tangkap mereka. Bunuh mereka. Di kehidupanmu selanjutnya, lebih berhati-hati. Secepat itu, Terlalu lambat. Jangan mendekat. Aku dari keluarga Ye di ibu kota. Kakekku adalah tetua ketiga keluarga Ye. Jika kau berani menyentuhku, keluarga Ye akan mengerahkan pasukan naga tersembunyi dan memusnahkan seluruh keluargamu. Juga, grup Lin sedang mencari Lin Qingyin, dan dia juga seseorang yang diinginkan keluarga Ye. Apakah kau akan melawan keluarga Ye? Apa yang kamu katakan? Kau mengejar Lin Qingyin? Kembali ke keluarga Ye. Katakan pada para bajingan tua itu bahwa dulu, Qingyin masih bayi. Saat mereka membuangnya ke Jiangbei untuk dijadikan wadah. Aku belum menuntaskan urusan itu dengan mereka. Mulai sekarang, jika mereka berani mengulurkan tangan, aku akan memotong satu. Jika mereka menjulurkan kepala, aku akan memenggalnya. Tunggu. Tentang apa yang terjadi dulu? Bagaimana kau tahu? Kau. Siapa kau? 3 tahun lalu, seorang pria bernama Kuang Long mendirikan sebuah prasasti di gerbang keluarga Mu Ye. Akulah yang mendirikan prasasti itu. Kuang Long? Kembali dan sampaikan pesan kepada para orang tua di keluargamu. Katakan pada mereka bahwa aku, Chen Tie, kembali. bos. Jadi kau menghilang 3 tahun lalu untuk membuat kekacauan di ibu kota? Keluarga Ye itu adalah klan bangsawan tingkat atas di Daxia. Apa itu klan bangsawan bagiku? Di bawah jarumku, semua makhluk setara. Tancap gas. Asura butuh obat untuk bertahan hidup. Siap? Kawan, rumput tulang naga ini memiliki sifat yang kuat. Kamu harus bertahan. Kalau tidak, kamu akan mati. Aku capek. Ipar, di dalam terlalu panas, jadi aku bawakan minuman. Orang ini, kok dia begitu berotot? Air. Nih, Jangan khawatir. Aku akan melindungi kalian semua. bodoh. Siapa yang butuh perlindunganmu? Ayo, buka mulut lebar-lebar. Lei Yuan, apa kamu salah minum obat hari ini? Dulu, bukannya kamu selalu membencinya? Kau menyebutnya orang udik. Kak, apa yang kau bicarakan? Kakak ipar, dia terluka saat menyelamatkan pengawalmu, itulah yang menyebabkan dia cedera, jadi itu dianggap cedera kerja. Aku kesini mewakili perusahaan untuk memberikan apresiasi. Istri tersayang, bersikap manis tanpa alasan berarti pengkhianatan atau pencurian. Aku curiga dia menaruh racun di dalamnya untuk membunuh suamimu sendiri. Chen Tie, apa yang kau katakan? Menggigit tangan yang memberimu makan. Aku selesai denganmu, aku pergi belanja. Lin Qingyin punya pria besar itu bersamanya, jadi tidak mudah untuk bergerak, tapi kakak iparnya sendirian. Tuan muda, jika kita menculiknya, bukankah Chen Tie akan menjadi gila? Aku ingin dia menjadi gila. Di lokasi konstruksi, aku sudah menyiapkan kejutan besar untuknya. Jika dia berani datang, aku akan menghancurkannya menjadi bubur. Bergerak. Nona kedua Lin, jangan salahkan aku. Salahkan kakak iparmu tersayang, karena telah mematahkan kakiku. Hari ini,
Aku akan membuatnya melihat saat kau menjadi sebuah foto. Halo, Chen. Lihat. Lokasi konstruksi pinggiran barat. Aku memberimu 10 menit. Kau datang sendiri. Jangan panggil polisi, dan jangan bawa pria besar itu. Atau, aku akan mengubah kakak iparmu menjadi bagian dari pondasi. Ye Feng, jika dia kehilangan sehelai rambut pun, aku akan menggali kuburan keluargamu. Kau di sini. Sayang sekali sudah terlambat. Kalian semua mati. Berhenti. Kakak ipar. Gadis bodoh. Kenapa kamu menangis? Bahkan jika langit runtuh, kakak iparmu akan melindungimu. Apakah ini manusia? Dorong. Bahkan bulldozer tidak bisa menghancurkannya. Mati, mati. Berani-beraninya kau menyentuh kakakku, kau mati? Kakak ipar. Benda ini sangat berat. Saat kita kembali, aku akan menyuruh Xiao Jinzi membelikanku brankas baru. Kakak ipar, aku tidak akan membiarkanmu mati. Kamu tidak boleh mati. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Ayo. Masih belum beruntung. Kunci naga 9 milik orang tua itu semakin ketat. Meskipun sekarang aku terlihat seperti seorang master, di depan seorang master tingkat atas, aku masih terjebak. Aku harus mencari cara untuk memecahkan ini. Kalau tidak, bagaimana aku bisa melindungi King Yin? Tidak tidur di larut malam, menangis di sini? Pakaian ini sudah robek semua, buang saja. Siapa yang menangis? Aku tidak menangis. Aku hanya melihat bajumu, kainnya cukup kuat. Aku ingin mencucinya dan menggunakannya sebagai lap. Jangan sombong. Kuat? Dipakai sebagai lap? Lin Leiyuan, kamu putri kedua keluarga Lin. Kapan kamu belajar merawat orang? Lihat tanganmu, semuanya berkerut karena dicuci. Bukan urusanmu. Kakak ipar? Hari itu di tempat barang rongsokan? Kenapa kau mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku? Jika benda itu benar-benar jatuh, bukankah kau akan? Jika itu benar-benar jatuh, maka kamu akan. Kau adalah kakak King Yin, bagaimanapun juga, itu berarti kamu juga kakakku. Jika aku tidak melindungimu, siapa lagi? Hanya seorang kakak? Hah? Tidak apa-apa. Dasar ipar yang bodoh, cuci sendiri. Gadis itu, apa dia terkena menopause dini? Tuan Muda Ye berkata, Chen Tie ini agak aneh. Diduga sebagai seorang Grandmaster Qigong Keras. Malam ini kita pasang formasi perangkap naga. Tangkap dia seperti kura-kura dalam tempurung. Karena kalian di sini, jangan sembunyi di bayangan. Kalian anjing-anjing keluarga Ye dari ibu kota. Hidung kalian cukup tajam. Chen Tai, serahkan Lin King Yin.
potong lenganmu sendiri, dan kami akan meninggalkan tubuhmu utuh. Kamu ingin menyentuh istriku? Sebaiknya rahangmu kuat. Formasi. Sial. Kenapa sekarang? Efek balik dari segel? Jadi dia master setengah matang. Energi internalnya tidak stabil. Bersamaan, bunuh dia. Jika kau ingin menyakiti istriku, kau harus lewati mayatku dulu. Waktunya mengakhiri ini. Gentie. Gentie. Jangan pedulikan aku. Gentie. Pergilah, cepat. Aku tidak akan pergi. Jika aku mati, aku akan mati bersamamu. Kalau begitu, akan kukabulkan permintaanmu. Rasa dingin ini, 9 yin meridian tersumbat. Dia pembawa sial. Lari. Segelnya benar-benar rusak. Dinginnya menyerang jantungku. Bahkan jurus 9 yang ilahi pun tidak bisa menahannya. Gentie. Dingin. Aku sangat dingin. Apakah aku akan mati? Kamu akan baik-baik saja. Bahkan Raja Neraka pun tidak bisa membawamu pergi. Orang tua itu berkata, aku adalah yang murni. Kamu adalah 9 yin. Aku adalah gembok dan kamu adalah kuncinya. Begitu yin dan yang menyatu, kamu akan selamat. Dan segelku juga akan rusak. Sayang, maafkan aku. Rintangan ini akan kita hadapi bersama. Teknik naga langit 9 revolusi, hancurkan. Dasar bodoh. Jadi, kamu selama ini melindungiku. Mengintip suamimu akan berakibat buruk bagimu. Kamu sudah bangun. Luka-lukamu. Luka? Dan mereka bahkan naik level. Berkat kamu, istriku. Sekarang aku menghancurkan yang tadi malam, para kakek tua itu, seperti menghancurkan semut. Tapi itu tidak penting. Yang terpenting adalah, kamu benar-benar istriku sekarang. Lin Qingyin, kamu tidak bisa menyingkirkanku seumur hidup ini. Aku tidak akan mundur. Aku milikmu. Punggungmu sangat halus. Jangan lihat. Biarkan aku mengoleskan BB krim padamu. Yang penting kamu senang. Kak? Kakak ipar. Gentie. Tadi malam, naga di punggungmu sepertinya hidup. Berapa banyak lagi rahasia yang kamu sembunyikan dariku? Sayang, apa yang akan aku katakan kamu mungkin pikir aku mengada-ada. Tapi aku bersumpah, semua yang aku katakan itu benar. Aku percaya padamu. Selama itu darimu, aku percaya semuanya. Sebenarnya, orang tua itu tidak hanya mengutusku turun gunung saat itu, hanya untuk kontrak pernikahan itu. Dia juga menyuruhku menjadi kunci. Kau terlahir dengan meridian mutlak 9 yin, wadah, yang dibesarkan oleh keluarga Ye. Dan aku adalah tubuh yang murni yang cocok untuk mengolah seni naga surgawi 9 revolusi. Hidupku dapat mengunci energi dingin di tubuhmu. Jadi selama aku di sini, kau tidak akan mati. Jadi, dari awal, kau baik padaku. Dan mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkanku.
Hanya karena itu misi. Aku adalah sasaran misimu. Awalnya, itu memang misi. Tapi kemudian, aku ingin menjadi kuncimu. Menguncimu seumur hidup. Orang tua itu berkata, itu bencana. Aku bilang itu takdir, karena takdirku adalah kuncimu. Maka kunci ini aku, Chen Tie, telah mengklaim, tidak ada yang bisa mengambilnya. Chen Tie, aku tidak ingin kau mati. Jika kau mati menyelamatkanku, aku akan menikah dengan orang lain. Aku akan membuatmu marah. Kau tidak berani. Sepertinya hukuman tadi malam belum cukup ya? Kakak ipar mengalami luka dalam perlusuk bebek tua untuk pulih. Berapa banyak goji berry yang harus kumasukkan? Lagi pula, tidak banyak yang tersisa, tuangkan semuanya saja. Ini makanlah anggur. Terlalu asam, sayang aku ingin yang manis. Pemilih sekali. Mau ambil atau tidak? Kalau begitu beri aku dengan mulutmu baru aku makan. Lin Leiyuan, apa yang masih kau harapkan? Dia kunci kakak. Bukan milikmu. Kau hanya figuran. Penonton. Aku akan beli es krim. Lihat, cowok itu sangat tampan. Dia jago banget main mesin capit. Pacarnya juga cantik. Lihat tatapan matanya. Mereka jelas masih dalam fase bulan madu. Ini. Ambil. Ini untukku. Kalau nanti kamu punya pacar, kalau dia memperlakukanmu dengan buruk atau bahkan nggak bisa nangkap boneka, pakai ini untuk memukulnya. Kamu bilang padanya kalau standar kakak iparmu ada di sini. Harus pergi, kakakmu sudah datang. Ya. Aku hanya butuh kakak iparku. Kakak ipar. Dia pria yang baik. Chen Tai. Meskipun pasukan naga tersembunyi jatuh, jangan kira keluarga Ye tidak punya siapa-siapa lagi. Tetua menganggapmu berbakat, jadi dia memberimu satu kesempatan terakhir. Serahkan Lin Qingyin dan keluarga Ye. Bisa menjadikanmu tetua luar, menikmati kekayaan dan kehormatan. Jika tidak, lain kali, tetua sendiri yang akan datang. Cukup. Little Gold, jam berapa sekarang? Bos, jam 3 sore. Waktunya jalan-jalan anjing. Kalau begitu, jangan buang waktu. Ini tingkatan apa? Ini tingkatan Grandmaster. Ini tingkatan Divine. Kembali, dan katakan pada para tetua-tua di keluarga Ye. Aku yang sekarang bisa menghancurkanmu seperti menghancurkan semut. Adapun mengapa aku mengampuni nyawamu? Itu karena aku masih menyimpan keluarga Ye di ibu kota. Saat kesehatan istriku sudah pulih sepenuhnya, aku akan membawanya dan pergi sendiri ke ibu kota. Untuk bertanya kenapa mereka meninggalkannya dulu. Pergi. Jika kau berani menginjakan kaki di Jiangbei lagi, aku akan mengambil milik keluarga Ye papan pintu lepas dan membakarnya sebagai kayu bakar. Ya. Terima kasih, Tuan Chen, karena telah mengampuni nyawa kami. Bos, orang-orang ini gampang ditakuti. Tapi bos, aura Anda sekarang, dibandingkan saat kita di gunung, jauh lebih menakutkan. Beberapa utang. Sudah waktunya dibayar. Tapi sebelum itu, aku perlu membersihkan hal-hal kotor di rumah. Nine Yin muncul. Pure yang adalah kuncinya. Jika kuncinya tergerak oleh emosi,
Itu akan menjadi bumerang. Bidak yang dibuang tidak berguna. Pengganti harus berdiri. Pak Tua. Jadi dari awal sampai akhir, kau tidak pernah menganggapku sebagai muridmu. Di hatimu, aku hanya sebuah kunci yang bisa diganti kapan saja. Selama aku memiliki perasaan pada King Yin, aku tidak lagi alat yang dingin dan tanpa perasaan itu. Kau bisa menghancurkanku kapan saja. Kau bahkan sudah menyiapkan cadangan. Aku yang berhak menentukan hidupku. Entah kau pengganti atau yang asli. Siapapun yang berani menyentuh King Yin, akan kubunuh. Sayang, ada apa denganmu? Kamu terlihat gelisah akhir-akhir ini. Tidak apa-apa, mungkin hujan memicu cedera lamaku. Sayang, saat kau pergi kerja akhir-akhir ini, suruh Asura selalu menemanimu, mengerti? Mengerti. Pencemas? Cukup cepat. Aku adalah dirimu sekarang. Kakak ipar selesai kerja di kantor dalam perjalanan pulang, mobilnya mogok. Teleponnya tidak dapat dihubungi. Mengerti. Aku akan menjemput kakakmu. Kunci semua pintu dan jendela. Jangan buka untuk siapapun. Mengerti, Kak? Jangan biarkan kakak kehujanan. Sudah kembali? Apa kau lupa kunci? Ipar? Di mana adikku? Kenapa cuma kamu yang pulang? Dia meninggal. Kamu bercanda, ya? Itu sama sekali tidak lucu. Kalau begitu, aku akan kasih tahu lelucon yang lebih lucu. Sebenarnya, aku bukan iparmu. Aku bayangannya. Iparku tidak akan tertawa seperti itu. Selamat, tebakanmu benar. Sayangnya tidak ada hadiah. Ada yang tidak beres. Xiao Jin bilang kamu tidak bisa dihubungi, tapi kamu bilang ban kempes. Panggilan ini mencurigakan. Itu pengalihan? Sepertinya hanya Lei Yuan sendirian di rumah. Ayo pulang. Lepaskan aku. Itu agak sakit. Nomor 1, begini cara kamu biasanya memanjakan mereka? Terlalu lemah. Sudah kembali? Yah, sepertinya game ini harus menunggu sampai lain kali. Yue Yuan, bangun. Tidak apa-apa, hanya sementara tidak sadar. Kekuatan jari seperti itu. Dia petarung terlatih. Dan gerakannya sangat mirip dengan gerakanku. Pergi kamu, pergi. Jangan bunuh aku, sakit sekali. Yue Yuan, apa yang kamu bicarakan? Itu kakak iparmu. Dia bukan. Dia bilang dia bayangan. Dia tidak hanya ingin membunuhku, dia juga ingin membunuhmu, Kak. King Yin. Jaga Yue Yuan.
Makhluk tadi datang. Kamu ingin aku keluar? Coba saja. Gagal. Hanya menyapa. Dia lebih lemah. Dia memiliki kelemahan. Bagus. Kelemahan. Itulah kelemahan terbesarnya. Mulai besok, infiltrasi penuh. Aku ingin membuat Centai benar-benar terisolasi. Akhirnya, dia akan mati di tangan orang yang dicintainya. Pergilah sekarang, Raja Naga yang baru. Sesuai perintah. Sayang, apakah kamu sudah menutup jendela ruang belajar? Anginnya sangat kencang tadi. Ya, sudah ditutup. Barusan, 2 kelelawar buta aku pukul mereka sampai mati. Kenapa kamu belum tidur? Le Yuan bilang. Dia mimpi buruk. Mimpi kalau kamu berubah. Aku pikir aku akan menunggumu turun dan menghiburnya. Dasar anak kecil. Apa kamu kebanyakan nonton film horor? Kakak ipar? Kakak ipar? Janjikan padaku, apapun yang terjadi, kamu tetap menjadi orang yang memankankan hadiah untukku dari mesin capit, yang melindungiku dari para pembuli, oke? Aku mohon, jangan menjadi jahat. Sudah. Apa yang kamu khawatirkan? Jangan khawatir. Selama aku masih hidup, bahkan dengan napas terakhirku, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun memecah belah keluarga kita. Jika ada yang berani menghancurkan keluarga kita, mengulurkan tangan, akan kupotong. Baik itu manusia atau hantu. Oke. Semuanya baik-baik saja sekarang.